Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semuanya di sana. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Suatu ilmu pengetahuan di antara tiap-tiap diri manusia tentunya harus perlu dan sangat-sangat perlu sekali kita asah. Apabila satu pengetahuan tentang ketuhanan itu kita simpan atau kita hanya simpan saja, maka percayalah lambat laun ilmu pengetahuan itu akan sirna. Disinilah kita sama-sama saling mengasah, saling mengasih dan saling mengasuh di antara kita, biar sama-sama terjadi satu penyatuan, satu kesatuan dan penyatuan yang utuh di antara kita. Justru kita bisa saling berbagi rasa, saling berbagi wawasan, saling berbagi pengetahuan, dan kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain di antaranya ilmu pengetahuan yang dimana tiap-tiap diri tentunya sahabat tahu apa yang saya tidak tahu dan saya tahu apa yang sahabat tidak tahu. Tidak ada kasta di antara kita, tidak ada guru dan murid di antara kita. Tidak usah berlama-lama teman-teman, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Wa mahwu da'awa, dan menghapuskan klaim-klaim, akun-akun, ngaku-ngaku apa ya, ngaku pinter, ngaku sugih, ngaku berjasa, ngaku benar, ngaku segala macam pengakuan. Wa huwa tabarri minal hauli wal quwwati, yaitu menyatakan bebas diri dari daya upaya dan kekuatan, bahwa tidak punya kekuatan dan tidak punya daya upaya. Bihaitsu la yara li nafsihi fi'lan wala tarkan, di mana seseorang yang telah merasa tidak punya daya upaya dan tidak punya kekuatan apapun itu, dia sudah tidak melihat dirinya mampu untuk berbuat atau untuk tidak berbuat. La yara li nafsihi fi'lan wala tarkan, itu dia sudah mampu melihat bahwa dirinya itu tidak bisa berbuat dan tidak bisa tidak berbuat. Orang bisa ngelakoni lan orang bisa ninggalaken. Wala naqsan wala kamalan, dan juga tidak melihat ada kekurangan dan tidak melihat ada kesempurnaan. Wa inna ma hiya ghardun lissihamil aqdar, semata-mata orang itu melihat dirinya hanya sebagai sasaran tembak saja dari panah takdir. Digawe abang ya abang, digawe ijo ya ijo, digawe sugi ya sugi, digawe melarat ya melarat, digawe bodoh ya bodoh, digawe pinter. Tajri 'alaiha ahkamul wahidil qahar, yang berlaku adalah putusan Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Apapun yang terjadi adalah berdasarkan putusan-putusan Allah. Melarat, ya jadi melarat. Tidak usah sugi, ya sugi. Modar, jadi usah ya modar. Fatahqiqu hadzainil amraini 'alal kamal, dan sehingga dia bisa merealisasikan dua persoalan ini dengan sempurna. Nah, di sini teman-teman ya, disinilah terkandung tentang takdir itu teman-teman, yang banyak sekali di zaman bahula, zaman dulu diperdebatkan orang tentang takdir itu sendiri. Di sini yang beliau katakan tadi, nah disitulah baru yang dikatakan takdir, di mana orang-orang yang sudah betul-betul mengikuti kata hati nurani, atau orang-orang yang sudah betul-betul mengikuti yang Maha Kuasa. Kalau orang itu sudah betul-betul pure mengikuti yang Maha Kuasa, mau kaya
atau miskin, berarti itu sudah menjadi takdirnya. Tapi kalau di zaman sekarang, kaya atau miskin belum tentu takdir kita, karena masih samar. Bisa saja miskin itu karena perbuatan kita, dan bisa saja kaya itu karena keculasan kita, kecurangan kita. Itu teman-teman. Jadi banyak sekali sesuatu hal yang rancu, sesuatu hal yang samar kalau kita belum kembali kepada sesuatu yang utuh. Nah, kalau yang bahasa beliau ucapkan tadi, nah itu orang-orang yang sudah utuh, yang betul-betul mengikuti yang maha kuasa, sehingga ya mau kaya atau miskin berarti itu sudah menjadi takdirnya. Itu yang terbenar, dan itu yang dari Allah, dan itu yang sebaik-baiknya. Miskin itu berarti terbaik buat dia, kaya itu terbaik buat dia. Betul-betul sudah pure itu dari yang maha kuasa. Berbeda untuk di zaman sekarang, karena ya seperti yang kita bilang tadi, masih samar, masih rancu, masih butuh banyak ulasan, kajian, atau cara kita menghayati, apakah ya ini dari kesalahan kita ataukah memang ini takdir dari Tuhan. Jadi tiap-tiap dirilah tentunya yang tahu. Kita lanjutkan teman-teman. Ma'awujudi nafsi, untuk merealisasikan dua hal tersebut secara sempurna, padahal dirinya masih ada, hampir menjadi persoalan yang mustahil. Jadi kalau diri kita masih ada, nafsu kita masih ada, mustahil. Gitu. Hampir mustahil. Boleh dikatakan tidak, hampir dikatakan tidak mungkin bisa. Soalnya Pak, nafsunya masih ada. Lakinnal haqqa ta'ala likaramihi wajudihi, tetapi Allah dengan kedermawanannya, dengan kemurahannya, idza ra'a minka sidqat talabi, ketika Allah melihat engkau meminta dengan sungguh-sungguh, keinginan yang sesungguhnya, wa arada an yusilaka ilaihi, dan Allah berkehendak ingin menyampaikan engkau kepadanya, nalikane sampean kepengen bener temenanan, beli enda-enda, beli goyonan, beli pura-pura temenanan. Nah, nalikane Allah kepengen marakakan maring Gusti Allah, engkau niki kaligane wasalaka ila waliyyin min auliyaihi, kaligane bisa kenalan karo salah sijine waliullah sing bakal bimbing sira. Baga garepan nyasarakan sira, kaligane ketemu karo bengaok. Ngece sira, tukang beramu bengaok. Ya. Ini persoalan teman adalah menjadi persoalan yang sangat serius sesungguhnya. Karena bagaimanapun personalitas kita itu adalah proses interaksi kita dengan pergaulan kita juga sebetulnya. Seperti yang sudah saya terangkan hari Jumat yang lalu, salah satu penyesalan orang masuk neraka itu, kenapa aku berteman dengan dia? Gara-gara dia jadi aku jadi lupa gitu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sing bengen kita beli baturan karo bocakun gara-gara baturan dari akhir terjadi kesasar mungkin ke. Lan nalikane Gusti Allah garap nyasarakan sira, bagian waliullah ngarep mata sira, mangsa tertarik sira kalian. Ya kalian beli ngantel baca. Dengan segala pembuktiannya tetap beli ngantel. Iya. Sampai tekan dikatakan melaku sedurang banyu anggap beli ngantel. Sampai tekan garapan modar ditulungi tuli waras ya anggap beli ngantel aja. Alasannya ya bener alasan mah. Ya kata sing ngarasakan Gusti Allah, iya bener. Iya. Jare setannya ke sing balasan Gusti Allah dudu wali kudu apa sih dok? Iya bener. Karena setan mah garapan nyasarakan wong ngomongnya bener. Kalau ngomongnya beli bener masa nurutan bener sih kan. Jadi bakal wong ngomongnya bener tapi kalau beli bener ya setan kan. Ya sering berkali-kali kita mengatakan saya sering berhadapan dengan orang kalau dia alasannya bener tapi tujuan dia yang nggak bener, sehingga al-haqqu urida bihil batil, al-haqqu urida bihil batil.
dalilnya mah bener, waduke sing beli bener. Dudu waduke, waduke. Aduh punten, salah kun kok waduke. Iya, waduke sing beli bener ku. Itu. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi makanya silahkan cari orang yang bener, minta bimbingan gitu. Cari mursid sana los mana nanti. Yang alas roban tadi nanti, pokoknya ketemu. Ya itu. Ya. Wa atla'aka ala khususiyatihi wastifaihi, dan dia akan memperlihatkan kepada kamu akan kekhususannya dan akan keterpilihannya. Ya, dibuktikan untuk menarik perhatian supaya orang itu tunduk dan orang itu mau belajar, ya sekali-kali perlu juga dibuktikanlah kesaktiannya tuh sekali-kali mah. Maka keseringan marahnya sulap. Iya. Falazimta al-adaba ma'ahu. Ketika itu maka kamu harus urut tata krama lah, sing sopan, harus dihormati. Ketika engkau sudah ketemu dengan waliullah, ya tolong hormati. Tolong jaluka ilmu nyeluk diuruki, aja ngelawan baik. Ya kari wali masa nyewota, masa wali nyewot. Mau wali nyewot ya, nyupatannya kebeli. Paling-paling sing diterima Gusti Allah. Ya kuniku. Ya artinya dalam proses itu seperti itulah bahwa skenario-nya itu ya Nabi Muhammad ya dengan Sayyidina Umarnya begitu. Yang pengikut setia, yang betul-betul sangat loyal sekali, pokoknya abang-abang hijau aja pokoknya bila gelem sejen gitu untuk pengen proses ya anak Abu Bakar kan. Ya, sing penyumbang donatur tetapnya, sing brol-brolan ya anak Sayyidina Utsman. Jadi seperlunya. Duit urusannya Utsman. Nah, kalau saran, kritik, pendapat, inisiatif Sayyidina Ali. Jadi tokoh intelektualnya ada, tokoh konglomeratnya ada, tokoh ya keras. Iya, tokoh radikalnya ada. Berdigas yang berdigilannya anak. Dan pendamping setianya juga ada. Ayo ngerti itu. Famazala yasiru bika hatta qala lakaha anta wa rabbuka. Sementara dia membimbing kamu, yasiru bika, terus dibimbing, nanti di penghujungnya hatta qala lakaha anta wa rabbuka. Nanti di akhirnya akan diperkenalkan, ini kamu, ini Tuhan kamu. Jih, makanan pangeranku, konon beli. Terkecuali para nabi, para rasul ya itu sih memang prosesnya dari dirinya sendiri. Tetapi kita juga mesti ngaca diri kalau kita proses seperti para rasul juga ya udah berat banget ya. Kayak Nabi Ibrahim mencari Tuhan pontang-pantingnya kayak apa? Seperti Nabi Muhammad kayak apa? Mencari sendiri takutnya siapa? Itu. Sampai kepada langsung meminta pembuktian dari Allah. Ya, kamu mah kalau mau nyoba silahkan minta bukti sama Allah. Sekali-kali mah perlu. Sekali-kali. Peragat kau pintok jenung ke, ya Allah buktikan bahwa Engkau Maha Kuasa. Kira-kira kebok kopiknya. Bisa nggak? Bisa. Pada saatnya bisa. Jadi bukan cerita-cerita itu bukan sekedar cerita kosong yang tidak bisa dibuktikan, bisa dibuktikan. Idza tawaffarat lakal asbab. Idza kanat al asbab mutawaffiratan 'indaka. Kalau memang segala
persyaratannya telah terpenuhi, ya sama. Ya kan? Jadi mereka-mereka yang meminta bukti sama Allah itu bukan berarti mereka masih ragu-ragu, tidak. Sudah yakin, sudah percaya gitu. Tapi masih ada memerlukan pembuktian langsung supaya betul-betul kokoh, supaya, atau istilah bahasa Quran mas, untuk menenangkan hati ketika ditanya awalam tu'min bi, apakah kamu masih belum yakin sama aku? Qala bala, iya udah yakin. Bal liyatma'inna qalbi, tapi dalam supaya hati setenang gitu, bahwa ia benar bisa. Kaifa tuhil mauta, bagaimana yang sudah mati bisa hidup lagi, itu kan. Jadi mereka itu ingin bukti masalahnya. Semua para nabi rasul adalah orang-orang yang telah mendapat bukti langsung dari Allah. Itu ya, untuk ukuran kamu malah ya sekalipun tidak pernah mendapatkan bukti langsung, wis padungan baik wis untung lah. Asal ketika aplikasi di lapangannya bener gitu sudah selesai. Wahina idzin, nah ketika itulah yasturul haqqu ta'ala wasfaka, Allah akan menutup sifatmu, allazi huwa wasful ubudiyah biwasfil ladzi huwa wasful hurriyah, yaitu sifatmu yang dari perbudakan akan diganti dengan kemerdekaan, biwasfihi alladzi huwa wasful hurriyah, bahkan menjadi orang yang bebas, merdeka dari tadinya sebagai manusia yang diperbudak oleh apa? Oleh materi, oleh tradisi, oleh kebiasaan-kebiasaan, oleh petata petiti, oleh peribahasa, oleh apa namanya itu ya, warisan nenek moyang. Di sini perlu saya jelaskan dulu sebentar supaya lebih jelas bahwa wasful ubudiyah selama ini kan melekat pada diri kamu, bahwa kamu itu kan diperbudak selama ini. Kamu itu dalam kurungan perbudakan yang kamu tidak bisa berbuat. Apapun yang kau lakukan tidak pernah menjadi orang bebas, karena kamu terikat dengan norma-norma sosial yang ada, dengan nilai-nilai masyarakat yang ada. Kamu selalu mempertimbangkan bagaimana kata orang, bagaimana penilaian masyarakat. Bahkan semua apa yang kau lakukan selama ini, dari pagi sampai malam, pagi lagi, sehari-hari kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan, apapun kegiatannya, itu adalah bukan keinginan dirimu, tapi keinginan orang lain. Tuntutan anak, tuntutan istri, tuntutan negara, tuntutan masyarakat. Iya. Makai lu yang siapa? Yang gua anak Arabi. Iya. Kita terikat dengan ini, dengan norma-norma yang ada. Norma hukum, norma sosial, norma segala macam norma, kita terikat. Oleh karena kita tidak ingin terkucilkan dari masyarakat, ya kita harus mengikat diri dengan tradisi yang ada. Iya, sira kok makaya awan bang dikongkon siapa? Dikongkon Rabi sih. Iya, dikongkon oleh nafsumu sendiri. Iya, sampai kamu berkorban dengan materi sekian banyak oleh siapa? Oleh nafsumu sendiri. Kapan kamu berkeinginan untuk dirimu? Kamu tidak pernah punya keinginan untuk dirimu. Semua adalah keinginan nafsumu semuanya. Keinginan anakmu, istrimu, masyarakatmu. Keinginan polisi, keinginan jaksa, keinginan pemerintah, keinginan penipu, keinginan, ya semua keinginan yang lainnya ada. Nggak habis-habis. Kegersangan yang pada dirimu karena engkau selama ini sebagai perbudak. Ibaratnya begini.
Budak itu bekerja untuk majikannya. Yang kon masuk ya masuk, kon beliau dipantungi, dibadugi, diedoni, ditakai-takai ya, nurut baik. Selama ini kamu kan budak-budak itu, disuruh apa saja mau kok. Iya. Yang jadi persoalannya adalah ketika kita menjadi orang yang merdeka itu kapan? Sebentar ya teman-teman, bisa dibayangin ya, kita hidup dengan kondisi seperti itu dari mulai masyarakat di bawah sampai masyarakat secara umum di luar sana. Kalau lebih banyak orang di luar sana diperbudak oleh urusan duniawi, artinya kan lebih banyak kegelapan teman-teman. Ini luar biasa. Wajar saja ada segelintir mungkin para wali-walinya Tuhan, atau mungkin kekasih-kekasihnya Tuhan. Mereka memang wajar saja mereka menjadi patoknya bumi ya. Karena kalau tidak ada mereka, semua ini kegelapan, berpikir kegelapan, semua dalam kegelapan. Bayangkan kalau tidak ada mereka, dari cara berpikir saja sudah hancur itu. Karena banyak sekali pertikaian sebenarnya, itu baru dari sisi itu. Belum dari sisi energi secara spiritualisnya. Banyak sekali dampaknya, luar biasa itu teman-teman. Jadi bersyukurlah kita bertemu dengan kajian-kajian beliau seperti ini, untuk membuka mata hati kita, membuka pandangan kita, agar kita sudah bangun dari tidur kita yang mungkin sudah cukup lama sekali kita tertidur. Mungkin kita tertidur sudah cukup 20 tahun, 30 tahun. Maka bangunlah kita semua, wahai sahabat-sahabatku, bangunlah kita semua, bangunlah kalian semua dari kesadaran diri, dari kegelapan kehidupan ini, agar kita bisa menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka itu yang menurut opini saya sahabat-sahabat, silakan kita bisa terikat dan silakan kita ikhlas diikat oleh duniawi ini. Tapi dengan satu catatan, kita tetap harus memiliki metode yang namanya peleburan diri yang tersimpan di dalam hati nurani. Jadi walaupun kita terikat di dalam kehidupan ini, tapi kita mempunyai satu pemahaman diri, satu pengetahuan diri, satu ilmu di dalam pengetahuan diri. Kita melebur secara kehidupan ini, secara ikatan duniawi, sehingga ada masanya di mana kita memang harus uzlah ke hutan untuk bisa menetralisir dari ikatan itu. Ada juga di mana kita memang harus masuk lagi di dalam ikatan itu dengan membawa peleburan diri, agar kita tetap terbangun dari tidur kita yang sudah selama ini kita tertidur sangat-sangat lama sekali. Maka dari itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa bangun. Bahasa bangun itu adalah kita bisa, kesadaran kita bangkit, rohania kita bangkit, satu kesadaran diri. Jadi betul-betul kita menyadari bahwasanya sesungguhnya ikatan dunia ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau kita dengarkan kajian beliau tadi, sangat-sangat luar biasa sekali. Apabila kita tidak imbangi dengan peleburan diri, kita tidak imbangi dengan penyatuan diri terhadap ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Kita lanjutkan teman-teman. Fatatahannasu awsaful bashariyah atau awsaful bashariyati bizuhuri awsafir ruhaniyah. Ketika itu sirnalah, hilanglah sifat-sifat kemanusiaan dengan munculnya, lahirnya sifat-sifat keruhanian. Wa yughatti aidan na'taka, dan juga akan menutupi sifatmu, alladzi huwal hudus bina'atihi, alladzi huwal qidamu, aw ghatta na'taka alladzi huwal adamu bina'atihi alladzi huwal wujud. Akan menutup sifatmu yang allazi huwal hudus, yang sifatmu yang berupa kehadiranmu,
al-hudus, kejadianmu, binatihi berdasarkan sifat Allah alladzi huwal qidam, yang punya sifat al-qidam, artinya terdahulu. Au ghattana'ataka alladzi huwal adam, dan juga menutupi sifatmu yang sebagai makhluk yang tiada. Binatihi dengan naatnya Allah, dengan sifatnya Allah, alladzi huwal wujud, yaitu sifat Allah yang berupa wujud, ada. Menutupi sifat dirimu ada, lahir di dunia berkah sifat Allah al-qidam, dan menutupi sifatmu yang tiada dengan sifat Allah yang ada. Iya, ada dan tidak ada, ditutupi keberadaanmu dan ketiadaanmu, ditutupi. Jadi adanya kamu ya karena Allah, tidak adanya kamu ya karena Allah. Jadi sirama ana ya beli, langkah ya beli kan. Seperti biasa teman-teman, videonya sangat padat sekali, tapi satu poin terakhir yang saya ambil dalam opini saya teman-teman ya, salah satu dampak daripada orang yang memang menanamkan peleburan diri dalam dirinya, ternyata di situ dampaknya bahwasanya mampu menutupi sifat-sifat manusiawi kita, dan menumbuhkan atau menimbulkan atau membangkitkan sifat-sifat rohaniah kita. Nah, itu salah satu termasuk dampak yang luar biasa juga teman-teman ya. Dampak yang luar biasa apabila kita terus melebur di dalam diri ini, baik memang kita di dalam ikatan duniawi, ataupun kita di luar kehidupan itu sendiri, tetap kita melebur, sehingga memang dampaknya cukup luar biasa. Dampak dari peleburan diri ini memang mampu menutupi sifat-sifat manusiawi atau hilangnya sifat-sifat manusiawi. Lalu bagaimana seperti jabaran detailnya ini seperti apa? Tertutupnya sifat manusiawi dan munculnya atau bangkitnya sifat rohani. Ya, memang sudah kita kupas di banyak video-video sebelumnya ya teman-teman, tentang peleburan itu ya. Saya sering kali berbicara sedikit banyaknya tentang peleburan itu. Mungkin bagi sahabat-sahabat TV Abah semua yang pernah mengikuti video-video TV Abah, pasti mereka akan memahami, pasti mereka akan mengerti. Videonya seperti biasa teman-teman, singkat, tepat, dan sangat padat sekali. Kita sudah di penghujung acara. Apabila ada salah kata, perbuatan, ucapan, serta perkataan saya yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat TV Abah semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.